Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Prahesti dengan nomor ujian 20 20 30 21 34 akan melaksanakan praktik pembelajaran pada hari Senin tanggal 23 November 2020 pada pukul 10:04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat dulu ya. Baiklah, yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oh. Allahu Akbar. Kasih ya. Baiklah. Kita ada 23 orang ya sama Bunda itu. Berarti kalau kalian aja 22. 22, Bun. 20 ya 22. Berarti masih ada 4 lagi. Kurang 4. Ya, mungkin masih OTW masuk ya. Oke. Baiklah, Nanda semuanya. Sebelum memulai pembelajaran kita buka dulu dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya, yuk silahkan bukunya sudah disiapkan di samping buku tulis maupun buku paketnya dan lembar kerjanya, alat tulisnya. Silakan ditaruh di samping supaya kita siap belajar. Ya. Dan seterusnya nah ya. Seperti biasa yang sering Bunda sampaikan, silakan buka kameranya. Kemudian off-kan dulu speakernya. Nanti ketika mau berbicara atau menjawab pertanyaan Bunda, baru di-on-kan speakernya. Ya, fahimtum? Ya, Fahimna. Oke, fahimna. Baiklah, kita ini dulu ya nak. Seperti biasa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Indonesia Raya. Baiklah, yuk. 1, 2, 3. Indonesia airku, tanahku berdiri ibu Indonesia kebangsaan bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatulah tanahku, hiduplah negeriku, rakyat Indonesia tanah airku, tanah dan kok balik lagi ke situ? Merdeka, 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 hiduplah Indonesia. Baiklah, nah sekarang satu lagi ya, kita nyanyi lagu Apuse.
seperti yang sudah pernah kita pelajari. Masih ingat kan? Iya. Masih. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih ya. Yuk tepuk tangan untuk semuanya. Bunda izin share screen ya. Jadi hari ini kita akan belajar di tema 5 wirausaha. Ya. Oke, suaranya silakan tolong di-off-kan lagi. Oke, kita di tema 5 ya, tema 5 wirausaha ya, subtema 2 usaha di sekitarku di pembelajaran 3. Oke, pembelajaran 3 muatan bahasa Indonesia dan Melek Logo. Oke, kenapa ada pertanyaan, Naila? Enggak loh. Tidak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Bunda mau tanya dulu ya. Bunda mau tanya, ada yang masih ingat nggak ya ini ya? Apakah penghapus itu dapat ditarik magnet? Ya? Enggak bisa, Bun. Ya, sekali. Enggak bisa, Bun. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Karena penghapus bukan besi. Karena penghapus bukan bahan yang dari besi. Bukan yang dari besi atau bukan dari yang logam ya, bukan berbahan logam atau berbahan besi. Oke, berarti masih ingat ya. Kita ke tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini ya, Nak. Yang pertama, setelah menyimak video dan mendengarkan penjelasan Bunda, kalian akan menganalisis kegunaan magnet pada benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang kedua, melalui penugasan, kalian akan mampu membuat laporan ya dalam bentuk tabel nanti laporannya tentang kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, ya, waalaikumsalam. Setelah mengamati gambar yang ditampilkan melalui slide, peserta didik mampu menganalisis informasi yang ada pada gambar, ya. Dan yang keempat, melalui penugasan nanti kalian akan membuat isian daftar riwayat hidup, ya. Nah, karena ini materi yang penting, Nak ya. Jadi kita akan mengetahui kegunaan magnet, kemudian kita akan membuat isian daftar riwayat hidup ya, dan itu berguna untuk kita nanti ke depannya, maka tolong diperhatikan baik-baik ya pembelajaran kali ini ya. Oke, baiklah. Selanjutnya tolong disimak dulu video yang Bunda sajikan ini ya. Selamat beristirahat. Nggak ada suara, Bun. Oh, kenapa? Nggak kedengaran, Bun. Suara. Iya, nggak kedengaran. Bentar ya. Kita ulangi ya. Ya. Iya, Pak Pasha.
Bunda, ada suara TV ya, Bunda? Ya. Bentar, iya nak, suaranya di off-kan dulu ya, yang speakernya hidup. Kan tadi udah perjanjian ya. Ya, udah lanjutkan ya. Oke, baiklah. Setelah menyimak tadi, apa ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menanggapi dari isi video itu tadi? Naila? Bunda. Ya? Bunda. Ya? Beda MRI sama sinar X-ray apa Bun? Beda MRI? Beda MRI sama sinar X-ray. Oke. Kalau MRI ini ya, dia untuk meriksa bagian otak, ya, meriksa otak, kemudian meriksa saraf tulang belakang, ya, saraf tulang belakang, meriksa jantung, kemudian organ-organ dalam lainnya. Kalau X-ray, ya, sinar X ya bahasanya, bahasa Indonesianya ya. X-ray itu untuk melihat. Ya. Apa Aulia? X-ray itu untuk melihat foto tulang kita. Foto tulang? Ya, lebih kepada misal kalau tulang patah ya. Nah, itu di sinar X saja bagian mana yang patah kayak gitu ya. Kemudian kalau gigi kita mau sakit, kemudian kayak terjadi pembusukan gitu ya. Nah, itu lebih kepada X-ray ya. Jadi kalau lebih ke tulang gigi ya, tulang atau gigi itu X-ray. Tapi kalau MRI lebih ke organ dalam, otak, jantung, pembuluh darah, saraf tulang belakang. Nah, itu ya nak bedanya. Nanti kalau kurang puas silakan searching lagi ya. Mungkin jawaban Bunda kurang memuaskan, boleh cari di internet atau sumber lain yang lebih lengkap jawabannya. Oke, ada lagi yang mau menanggapi tentang ini? Enggak. Oke, nah berarti di sini ya MRI ini salah satu contoh ya pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi tadi udah dijelaskan bahwa di dalam ini ada magnetnya. Jadi kalau dia ada magnet tentu akan ada yang namanya medan magnet nak ya. Kalau misalnya si pasien ini masuk dan manusia itu kan sebagian besar apa? Terdiri dari apa tubuhnya? Terdiri dari besi. Besi? Bukan kalau untuk besi. yang ini. Ada ya Allah. Bukan nah. Bolang. Kalau untuk manusia alat ini ya, alat memang magnet itu mengangkut besi, tapi khusus untuk alat ini dia bukan mendeteksi besi ya nak, tapi dia mendeteksi hidrogen. Jadi hidrogen itu apa? Air ya. Sebagian besar tubuh kita itu kan terdiri dari air kan ya. Nah, jadi ketika masuk
Jadi yang terdeteksi itu adalah hidrogen. Nah, hidrogen itu ditarik oleh medan magnet ya. Jadi terekamlah oleh alat ini ya. Bagian mana yang mau direkam ya? Apa otaknya, apa saraf tulang belakangnya, atau seluruhnya ya? Yang lebih mau direkam. Enak itu ya. Jadi itu salah satu kegunaan magnet. Nah, kira-kira ya, selain alat MRI dan alat pengangkut magnet tadi ya, yang alat berat tadi ya, kira-kira apa lagi nak? Kira-kira apalagi benda-benda yang ada di sekitar kalian atau di rumah kalian? Aku pun. Oke. Aku pula. Aku. Kulkas. Obeng pun, obeng. Ya, betul sekali. Kulkas itu yang bagian mananya? Pinggirannya pun. Ini pun pintunya. Ya, pintunya. Karet Oke. pintu. Supaya apa itu nak? Kenapa di pintunya itu ada magnet? Biar Untuk udaranya nggak masuk. Biar tertutup rapat. Sip, Azam, bagus jawabannya ya. Jadi supaya pintunya tertutup rapat. Seandainya itu nggak ada magnetnya, karet-karet aja, bisa nggak nutup? Nggak bisa dong. Bisa, basi nanti yang ada di dalam kulkas ya. Percuma aja ada kulkas, nanti makanan semuanya basi. Oke, selain pintu kulkas apa lagi? Obeng. Mainan kulkas. Mainan? Iya. Ya, mainan kulkas bisa juga. Supaya menempel ya di pintu kulkas. Ya. Betul. Ada lagi yang lain? Kompas. Magnet. Kompas. Untuk Kompas. mencari Kompas. magnet. Ya, kompas. Apa tuh gunanya? Magnet ada di dalam situ. Dapat digunakan untuk menentukan arah mata angin. Oke, banyak Magnet. sebenarnya nak ya. Nah, yang sudah kalian sebutkan ini dan sudah juga kita jawab ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja. Ya, kalian sudah menjawabnya dengan lisan, bagus. Nanti tolong tinggal disalin aja, ya. Oke, nah nanti silakan ini ya Bunda minta juga jadi tuliskan benda yang mengandung magnet seperti tadi ya yang kalian sebutkan lisan, tuliskan lagi di sini. Nah, tuliskan juga kegunaannya. Oh sudah, oke sip. Kalau memang dirasa kurang ya, misal Bunda banyak sekali sebenarnya Bunda benda-benda yang mengandung magnet itu dan kegunaannya apa saja. Saya cari di internet Bunda. Oh boleh, sip. Tambahkan lagi aja kolomnya ya. Oke, nanti tugas ini dikumpulkan setelah selesai Zoom ini ya. Setelah Zoom ini selesai, foto ditaruh di Google Classroom. Ya, kita tahu ya bahwa namanya itu lapangan pekerjaan itu ya, itu adalah sebuah magnet tersendiri bagi para pencari kerja. Ya, para pencari kerja. Oke, suaranya tolong di-off-kan dulu. Ya, para pencari kerja. Nah, untuk mencari pekerjaan, melamar pekerjaan ya, lebih tepatnya, maka selain melampirkan surat lamaran, juga menyertai yang namanya daftar riwayat hidup. Ya, daftar riwayat hidup. Jadi, ini berguna untuk kalian nanti ketika besar, sudah selesai kuliah, mau cari pekerjaan. Ini berguna nak ya untuk menggambarkan diri kalian ya, siapa kalian, umurnya berapa, kemudian pendidikannya apa saja, riwayat pendidikan, kemudian pernah nggak sebelum bekerja di perusahaan itu bekerja di perusahaan lain ya. Nah ya, kalau sekarang, kalau dulu zaman Bunda nih ya, zaman Bunda ketika mencari pekerjaan ini ditulis tangan ya, jadi ada benar formulir. Kemudian Bunda tulis tangan, tanda tangan, sertakan. Nah, kalau sekarang tuh bisa diketik, ya, bisa diketik, nanti di print, ya, tinggal tanda tangan. Nah, sekarang juga lebih canggih lagi, ada benar ininya file online-nya, ya, file online-nya. Jadi sekarang kan musim kirim-kirim online. Nah, jadi ada benar filenya, langsung kirim aja ya, tanda tangan scan, nanti nggak ada lagi print dulu tanda tangan baru di scan, nggak, jadi scan dulu tanda tangannya nanti dimasukkan ke sini ya. Sekarang zaman kalian yang seperti itu, entah nanti 10 tahun yang akan datang gimana lagi ya, zaman sudah berubah. Oke, baiklah.
ini adalah contoh atau format daftar riwayat hidup. Ya. Nah, sebelumnya Bunda tanya dulu, dari format ini apa yang kalian dapatkan? Informasi apa saja yang kalian dapatkan? Bisa tahu pengalaman bekerja, Bun. Oke, Informasi betul data sekali. diri, Bun. Bisa tahu pengalaman bekerjanya. Apa, Nak? Pendidikan. Informasi data diri, Bun. Informasi data diri. Oke. Itu yang mana tuh? Informasi data diri yang bagian mana? Yang awal itu, Bun. Yang awal ini ya, dari nama, umur, tempat tanggal lahir, bangsa, agama, dan tempat tinggal sekarang. Ya. Mungkin bisa ditambahkan lagi, Nak ya, biodata yang mau kalian tuliskan lagi, ya, yang menggambarkan diri kalian, boleh. Ya. Bunda. Tapi yang penting kalau hobi nggak usah dimasukkan ya. Iya, Nak. Ada pertanyaan? Pendidikan sama pengalaman bekerja harus ditulis juga, Bun. Iya, Jibril. Jadi perusahaan itu kayak daya tarik sebuah perusahaan. Ya, daya tarik. Ada lagi pertanyaan? Sambil nggak apa-apa, sambil nanya ya. Oke, tidak ada? Oke, berarti ini tadi yang sudah kalian jawab. Nah, ada judulnya dulu ya, Nak. Nih, daftar riwayat hidup ada judul. Terus benar sekali apa yang dijawab oleh Dava tadi ya. Dari sini itu namanya biodata diri atau identitas diri. Lalu yang pendidikan itu, nah itu adalah riwayat pendidikan. Ini dari SD, Nak ya. SD, SMP, SMA, ini kuliah. S1 atau D3. Atau kalau misalnya nyambung lagi, Bun, S2. Oke, tambah lagi SD, SMP gitu, Nak. Apa, Nak? Apa, Kan Zafran? itu contohnya kalau udah tamat SD kan, Bun. Ya. Ini Bunda, tamatan. itu yang pendidikan ini, Bun, harus dikasih ini ya, Bun, ijazahnya ya, Bun. Ijazahnya biasanya diminta cuma yang kuliah, pendidikan terakhir. Ya, Bunda. Hmm? Dikasih materai gak? Enggak, kalau ini enggak dikasih materai, cuma tanda tangan saja. Ya. Nah, di sini benar yang kata Jibril tadi, harus melampirkan ijazah. Biar orang tahu kalau kita itu benar. Nah, seperti ini. Kelihatan enggak? Nih, ini namanya materai. Ya, ini materai yang 6.000. Ya, ada juga yang 8.000. Ini semacam legalitas lah, kekuatan bahwa data yang kita isikan itu benar. Benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu dari bank ya, Bu? Enggak, ada di fotokopian. Bekerja itu apa? Pengalaman bekerja itu apa? Jadi misal nih kayak Bunda ya, sebelum Bunda mengajar di Bina Ilmi, Bunda mengajar di SMP 1 Sangadesa kayak gitu. Terus Bunda juga mengajar di bimbel misalnya ya. Dituliskan semuanya ya. Atau sebelum misalnya Bunda di sini, sebelum Bunda mengajar di Bina Ilmi, Bunda jadi ini dulu misalnya bekerja di toko misalnya, kayak tuliskan aja nggak apa-apa. Ya, iya. Kalau lagi kuliah, Bun, tapi harus kerja, gimana Bun nulisnya? Oh, nggak apa-apa, ditulis di sini, Nak ya. Berarti masih kuliah kayak gitu tulisannya. Oke, tentang pengalaman bekerja ini ya. Jadi kalau kita masih kuliah, terus kita mau melamar pekerjaan, berarti ijazah yang dilampirkan ijazah SMA. Dan bilang saja di sini masih kuliah. Mungkin tunjukkan saja transkrip nilai ya, kayak rapot kalau kalian tuh rapot. Transkrip nilai di semester terakhir, ya, di semester terakhir. Jadi itu juga untuk menunjukkan kalau kalian tuh sedang kuliah, ya. Oke, nah di sini ya, nih di bagian bawah sini ya, ini adalah tanggal pembuatan. Jadi misalnya Palembang 24 September 2020 misalnya ya, atau Palembang tanggal hari ini
Ya, tanggal hari ini tanggal berapa nih? 23 November. 2020. Ya, betul sekali Al. 23 November. Kemudian nih, Bunda. iya Nak. Bunda, bikin riwayat apa ini, Bun? Daftar riwayat Bikin hidup. daftar riwayat hidup ini, Bun. Itu berapa tahun, Bun, bolehnya, Bun? Berapa tahun setelah ketika kalian mau melamar pekerjaan? Ya, tamat SMA boleh, tamat kuliah boleh. Bunda, kan kami baru SD ya, Bun. Ngisinya gimana, Bun? Bunda, Ya. Bun, Ya. kalau mau masuk sekolah SMP atau SMA pakai ijazah kelas SD apa TK, Bun? SD. Jadi kalau Ya, SD lah. TK mau kalau mau masuk SMP ijazah SD. Kalau mau masuk SMA ijazah SMP. Begitu. Ya, jadi ijazah. Gimana, Bun? Cara dapat ijazah? Ya, Bun, ngisinya nanti gimana, Bun? Kenapa? Bentar satu-satu. Azmi, kenapa nggak dapat ijazah? Oh, dapat Nak. Setiap yang sudah selesai ya, setiap yang sudah selesai atau Bukan. ya, maksudnya Bukan. bukan. Macet-macet, Bun. Oh iya. Kalau mau masuk kuliah harus pakai Oh iya. Kalau mau masuk kuliah, ijazah SMA yang dipakai. Ngisinya tadi gimana, Bun? Oh, Ngisinya. isi yang mana? Isi yang pengalaman bekerja. Oke, kalau yang ini bagian atas. Seluruhnya, Bun. Oke, Bunda jelaskan ya. Yang bagian atas identitas diri bisa kan ya? Nggak usah Bunda jelasin ya. Untuk pendidikan, nih contoh ya. 1. SDIT Bina Ilmi Palembang. Tamat tahun berapa? 2020 misalnya. Tamat tahun 2020. Ini berijazah atau tidak? Berijazah. Berarti yang tidaknya coret. Ya, begitu. Terus misalnya SMP. SMP-nya SMP mana? SMP 2021. Oke, SMP Negeri 1 Palembang. Tamat tahun berarti 3 tahun yang akan datang, 2023. Ya. Berijazah atau tidak? MTS, Bun, saya. Oh iya, MTS boleh. Kalau MTS berarti di sini tulis MTS. 4 nggak, Bun? Ya. Oke, tamat tahun 3 tahun yang akan datang berarti 2023 ya, Nak. Berijazah berarti tidaknya dicoret. Kemudian tamat SMA. Mau SMA mana nih? SMA 1 misalnya. SMA Negeri 1 Palembang. Tamat tahun berarti 3 tahun yang akan datang. Berapa tuh lagi? 2026 ya. Oke, itu tadi ya pendidikan ya. Sampailah kuliah. Berarti Universitas Sriwijaya, Fakultas Pendidikan Matematika. Tamat tahun 2000 berapa tuh? Kuliah 4 tahun. Berarti 2026 tambah 4 tahun 2030. Ya. Kemudian ngerjainnya boleh minta bantu orang tua nggak? Iya, memang mengerjakan ini nanti meminta bantuan orang tua atau tulis aja Nak riwayat hidupnya ayah atau ibu kalian. Ya kan udah jelas tuh, udah menyelesaikan semuanya. Kalau kalian nanti di sini anggap aja cita-cita ya Nak, anggap aja cita-cita mau SMP mana, mau SMA mana, mau kuliah di mana, ya nggak apa-apa ini data kalian. Tapi di sini cita-cita aja. Nanti pengalaman bekerja ya cita-cita aja mau bekerja di mana pura-puranya, ya ngayal aja dulu, nggak apa-apa. Nanti itu kenyataan, ya Nak, kita kan nggak tahu ke depannya, ya. Jadi misal dari tahun kalian tamat misalnya 2000. Bunda, kalau orang tua nggak apa-apa ya, Bun? Nggak apa-apa. Dari tahun 2030 sampai dengan tahun 2031 bekerja di
PT Telkomsel. PT Persampak. Oke, boleh. Isi aja dengan identitas orang tua kalian. Nggak apa-apa ya. Oke. Jangan lupa tanggal pembuatan dan tanda tangan. Berarti kalau di sini orang tua kalian, berarti tanda tangannya orang tua kalian. Kalau di sini nama kalian, berarti orang tua. Nama di sini adalah nama kalian dan tanda tangan kalian. Nah, yang ini yang harus kalian isi ya, Nak, sesuai dengan penjelasan yang Bunda tanya tadi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bunda. Silakan, boleh tanya. Kertas dapat dari Apa? mana, Bun? Apa, Nak? Ulangi. Kertasnya dapat dari mana? Dapat dari mana? Oh, kertasnya. Kalau ini ada di lembar kerja, ada kan Bunda Bunda ini agak besar. Nah, isi aja di situ. Boleh juga kakak kalian yang sudah SD-nya di Alifa, Bun. Tapi ya, boleh boleh tante ya. Boleh juga kalau Biodata, misalnya ya. biodata itu kalau misalkan pekerjaan orang tua boleh, Bun? Untuk orang tua semua itu. Boleh. Bet. Ya, boleh. Boleh. Ya. Mati apa? Jadi kalau dari Kok awal tahu? ke orang tua kalian ke bawah-bawahnya orang tua kalian ya, pendidikan orang tua kalian, pengalaman kerja orang tua kalian, tanda tangannya juga ya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Naila, ada lagi? Yang lain? Yang lain ada lagi pertanyaan? Ini kayaknya sinyal Bunda ya. Nggak ada, Bun. Nggak ada. Oke, baiklah. Kalau tidak ada, sampai di sini cukup paham ya. Ya. Oke. Baiklah kalau begitu. Nah, nanti Bunda minta mengerjakan soal evaluasi ya. Nanti linknya Bunda bagikan di Google Classroom. Jadi setelah ini kalian kembali lagi ke Google Classroom ya. Kemudian kerjakan ada 6 soal, 4 pilihan ganda, 2-nya uraian ya. Seputar apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, baiklah, kita sampai di kesimpulan. Jadi, apa saja kegunaan dari kegunaan magnet dari pintu kulkas? Ayo, apa tadi? Jadi apa kegunaan magnet pada pintu kulkas? Sudah dikerjain, Bun. Apa? Mendapatkan pintu kulkas. Oke. Nah, informasi apa saja yang ada pada daftar riwayat hidup tadi? Tempat Diri. Identitas diri. Kemudian apa lagi? Riwayat pendidikan. Oke. Riwayat apa lagi? Sama tempat Data pribadi. Oke. Data pribadi. Ya, data pribadi, pekerjaan, pendidikan, tanda tangan ya. Oke. Baik. Nah, sampai di sini berarti apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? senang. Apakah ada yang sulit? Materi mana yang sulit bagi kalian? Tidak. Tidak ada. Enggak. Oke, baiklah. Alhamdulillah. Nah, jangan lupa tolong dibaca-baca juga ya, Nak. Setelah ini, setelah mengerjakan yang tabel dan tabel kegunaan magnet sama daftar riwayat hidup, setelahnya silakan dibaca-baca pembelajaran 4 ya, pembelajaran 4. Nah, baiklah. Sampai di sini dulu. Kita tutup dulu dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.